Saya Anindita Rahma, saya dari Surabaya. Masya Allah. Mau bertanya Ustazah. Jadi gini Ustazah, saya ada kesempatan untuk memurojaah ilmu saya dengan mengajar di putra tetangga. Tapi ada sedikit ini ya, sesuatu yang saya mohon tips dari Ustazah sebagai pengajar, bagaimana kita menyikapi murid yang adabnya kurang Ustazah. Jadi di hadapan kita itu begini, sedangkan ketika kita bersama orang tuanya begini, dan itu bagaimana saya harus menyikapi? Apakah ketika dengan orang tuanya saya sampaikan, dan bagaimana cara menyampaikannya? Karena takutnya ketika dengan orang tuanya seperti ini, dengan saya seperti ini, takutnya orang tuanya tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, begitu. Apakah perlu ada bukti bahwa si anak begini? Karena selain juga nggak enak karena dengan tetangga sendiri, takutnya orang tuanya tidak percaya gitu Ustazah. Baik, Mbak Anin. Nah, Ustazah, Mohon bisa dijelaskan begini-begininya seperti apa nggih, realnya itu, misalnya. Misalnya begini Ustazah, jadi ketika dengan orang tuanya menyambut kami hadir gitu ya Ustazah, datang, bicaranya itu biasa-biasa saja, maksudnya ya seperti menyambut dengan senang hati. Namun ketika orang tuanya masuk meninggalkan kami berdua untuk belajar, sikapnya langsung berubah Ustazah. Jadi seperti tidak ikhlas, terus bahkan pernah mengucapkan enak-enak belajar, enak-enak main disuruh belajar. Kenapa sih kok aku enak-enak main kok situ datang, seperti itu Ustazah. Nah itu takutnya ketika karena pernah anak sampaikan ke orang tuanya, jadi ngapunten Ibu, ini kan sudah beberapa hari, mungkin ada yang perlu disampaikan, mungkin Ananda ada yang kurang berkenan dari apa yang Anak sampaikan, atau ada yang kurang cocok penyampaian. Masya Allah, suaranya hilang ini di tempat saya. Bismillah. Hadapi gitu Ustazah. Jadi pada saat diajarkan tidak respon, terus ya sikapnya seperti tidak berkenan gitu loh Ustazah. Baik Mbak, baik. Jazakillahu khaira. Masya Allah, Jazakallahu khairan Ustazah. Barakallahu fiik. Wa fiik, barakallah. Jadi Masya Allah, saya ucapkan terlebih dahulu jazakillahu khaira kepada antum yang telah berusaha untuk mengajarkan ilmu yang telah Allah berikan kepada antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada antum dan keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan antum menjadi orang-orang yang mencintai ilmu dan mengamalkannya. Kemudian di antara tadi itu adalah di antara rintangan, ya bukan rintangan, tantangan untuk kita mengajar tuh, di antaranya pasti ada tantangan tersendiri dan berbeda-beda ya. Kita menghadapi tantangan sebagai seorang guru. Kalau tantangan ibu tadi adalah sikap seorang anak ya, yang tadi diceritakan, kalau misalnya datang ibu kemudian dia bersama orang tuanya, Ananda sepertinya hangat ya sambutannya, tapi ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi di hadapannya, dia seakan-akan rasanya terpaksa untuk belajar. Nah, di antara tipsnya Bu, berarti Ananda ini ketika belajar dengan ibu dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan dia itu merasa bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dipaksakan oleh orang tua saya. Nah, sehingga teman-teman, yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua, ini juga PR untuk orang tua ya, untuk kita masing-masing sebagai orang tua. Jangan sampai kita memaksa anak-anak kita untuk belajar. Kita sadarkan terlebih dahulu, kita tumbuhkan dulu kesadaran anak-anak kita untuk mencintai ilmu. Caranya seperti apa? Dengan
memberikan teladan yang baik. Ya, dengan memberikan teladan yang baik. Bagaimana anak-anak kita mau mencintai ilmu kalau orang tuanya saja jarang duduk di majelis ilmu? Bagaimana anak-anak kita mau mencintai buku kalau orang tuanya saja setiap hari yang ada di depannya bukan buku tetapi HP? Bagaimana anak-anak kita mau mendengarkan gurunya menyampaikan ilmu kalau setiap hari orang tuanya duduk di TV, ya, di media-media TV dan lain sebagainya? Maka ini juga PR untuk kita. Jadi ibu ngobrol bareng lagi dengan orang tua si anak tersebut, tidak apa-apa. Dan ini juga tugas kita sebagai seorang guru, ya, untuk menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya kepada orang tua, ya, orang tua bahwasanya si anak ini sepertinya dia belum mau untuk belajar. Dia maunya masih main. Maka sering-sering duduk bareng, kita minta ke orang tua untuk duduk bareng, belajar bareng. Kemudian jangan sampai kita hanya menjadi orang tua yang koar-koar nyuruh belajar anak-anak tapi kita tidak mau belajar, ya. Kemudian tanya, ngobrol bareng ke anaknya, tanya kira-kira gimana nak, gitu ya. Apa yang kamu rasakan? Ada kesulitankah di dalam pelajaran? Biasanya kalau kamu sulit dalam pelajaran, apa yang seharusnya kamu lakukan, gitu ya. Minta pendapat anak-anak. Nanti anak-anak diajak ngobrol bareng, anak-anak dimintain pendapatnya, insya Allah dengan penuh kesadaran nanti anak-anak akan mencintai ilmu itu sendiri dan menghormati majelis ilmu. Akan berbeda anak-anak yang dia dipaksa oleh orang tuanya untuk taat kepada Allah dalam segala hal ibadah, dan anak-anak yang memang sudah ada kesadaran, ya, kesadaran dengan teladan dari orang tua yang dia dapatkan untuk beribadah, itu akan sangat berbeda. Misalnya ada anak yang dia itu dipaksa untuk sholat, ya, maka orang tuanya setiap kali masuk waktu sholat dia gobrek-gobrek anaknya lagi main, nah ayo nak pulang nak sholat, sampai teriak-teriak dan capek, ya. Anaknya ketika sholat juga dalam keadaan ogah-ogahan karena merasa terpaksa. Tapi kalau kita sudah menjadi contoh bagi anak-anak kita, sholat di awal waktu, kita jelaskan kepada anak-anak kita untuk apa kita sholat nak, untuk apa kita melakukan belajar nak, untuk apa kita membaca Al-Quran nak, kita sudah jelaskan itu kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita tergerak hatinya, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu adzan tiba, Allahu Akbar, dia langsung mengambil air wudu dan sholat, ya. Di PR-nya untuk ibu dekati orang tua, pertama ya pastinya kita ketika mendekati orang tua juga kita dengan kata-kata yang bagus, ya, tidak kemudian dengan kata-kata yang kasar, tidak, tapi kita katakan mohon maaf sebelumnya ini yang terjadi sebenarnya. Jadi mohon anak Anda disadarkan terlebih dahulu tentang pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu. Dan subhanallah, pelajaran ini teman-teman, pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu, menumbuhkan kesadaran fitrah anak-anak, ya, dalam hal mencintai ilmu ini tidak diajarkan di sekolah. Yang diajarkan di sekolah kita itu bagaimana caranya agar anak kita mendapatkan nilai tertinggi. Bagaimana caranya agar anak kita itu mampu menjadi anak yang ranking 1 di kelasnya, misalnya. Ujiannya dapat 100, itu yang diajarkan di sekolah. Berarti kembali lagi tugas ini menjadi tugas orang tua masing-masing, ya. Jadi guru hanya menemani, dan jika ada kesulitan, jika ada halangan dan rintangan, sampaikan sejujur-jujurnya kepada orang tua, wali murid. Dan nanti kelak pertanyaan yang Allah akan tanya kepada kita semuanya ditunjukkan kepada kita sebagai orang tua, bukan kepada guru dari anak-anak kita. Keberhasilan anak kita bukan patokannya bukan karena gurunya, tetapi karena kita sebagai orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.